Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas RPL kami yang berjudul Toko Jualan Jus Alpukat. Kami berisikan 3 anggota. Yang pertama ada saya Ahmad Farid Akbar dengan NPM 06. Selanjutnya Ya, Fadil Kurniatama. Fazril Saya Fadil Fadila Fadila dengan NPM. NPM 47. Yang pertama ada diagram konteks, yaitu merupakan sistem utama yang mengolah data transaksi, pengeluaran, laporan, laporan, keuangan, dan pengiriman. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada pemilik toko yang memberikan data transaksi dan data pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya ada bagian keuangan untuk menerima data keuangan. Selanjutnya ada kurir yang pertama memberikan permintaan laporan dan selanjutnya menerima data pengirim dan status pengiriman. Selanjutnya ada DVD level 0. Gambar ini melampirkan data flow diagram level kosong dari sistem aplikasi pengolahan toko jus alpukat. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada input transaksi keuangan. Di sini menginput data transaksi dari pemilik toko dan data pemasukan dan pengeluaran. Dan juga ada outputnya, data keuangan menuju bagian keuangan dan selanjutnya dikirim ke proses untuk diaudit. Yang kedua ada proses dan audit keuangan. Yang pertama menginput data keuangan. Selanjutnya untuk outputnya laporan keuangan dan berfungsi sebagai filter rekap dan pemeriksaan laporan keuangan. Yang ketiga ada input dan proses pengiriman barang. Untuk inputnya permintaan laporan dari kurir dan data dari proses kedua untuk keperluan logistik. Untuk outputnya data pengiriman. Yang terakhir ada proses input dan proses pengiriman. Untuk input data dari proses yang ketiga yaitu input dan proses pengiriman barang. Dan untuk outputnya adalah status pengiriman untuk kurir. Selanjutnya ada data store. Yang pertama adalah data pelanggan. Deskripsi sini menyimpan informasi pelanggan seperti nama, nomor kontak, dan alat pengiriman. Untuk fungsinya, kita bisa lihat di sini digunakan untuk mencatat pelanggan yang melakukan pemesanan serta untuk proses pengiriman. Dihubungkan dengan proses yang pertama ada pendaftaran pelanggan, pemesanan jus, dan pengiriman pesanan. Selanjutnya, yaitu data pesanan juga. Tapi yang ini untuk data pesanan, data store-nya, ya, yang berisi informasi pemesanan jus oleh pelanggan, termasuk jenis jus, jumlah pesanan, tanggal, dan status. Fungsinya di sini untuk memantau pesanan yang masuk, status produksi, hingga pengiriman. Dihubungkan dengan proses yang pertama pemesanan, yang kedua produksi dan pengiriman barang. Baik, untuk data pengiriman, yaitu menyimpan informasi terkait jadwal pengiriman, alamat tujuan, dan status pengiriman bahan baku maupun produk jadi. Fungsinya yaitu mengatur efisiensi dalam proses logistik dan memastikan barang sampai ke pelanggan. Yang dihubungkan dengan proses, yang pertama itu ada proses pengiriman bahan baku. Lalu yang kedua itu ada proses pengiriman jus ke pelanggan. Lalu next. Lalu ada data keuangan, yaitu berisi pencatatan keuangan masuk, yaitu dari penjualan, dan keluar pengadaan seperti bahan dan operasional. Lalu untuk fungsinya, yaitu untuk audit, pelaporan, dan kontrol keuangan agar sistem akurat dan tidak terjadi kesalahan perhitungan. Dihubungkan dengan proses, yaitu pertama proses input transaksi, lalu yang kedua proses audit keuangan, dan yang ketiga proses pembuatan laporan. Next. Lalu untuk kamus data, di sini pertama ada transaksi, yaitu yang berisikan informasi penjualan minuman jus. Lalu ada tipe datanya, yaitu angka, yang artinya tipe data ini mencakup informasi seperti nama, minuman, dalam teks,
dan jumlah yang terjual, harga, dan juga total. Lalu ada data keuangan, yaitu untuk mencatat keluar masuknya uang. Tipe datanya adalah angka. Data ini berbentuk numerik yang menunjukkan pemasukan dan pengeluaran. Lalu ada laporan keuangan, yaitu hasil rekap data keuangan. Tipe datanya adalah dokumen. Lalu next, di sini ada ERD, yaitu pertama ada identitas user yang berisikan tentang data pengguna sistem seperti admin atau staff. Lalu ada entitas, yaitu sebagai transaksi keuangan yang mencatat aktivitas transaksi yang dilakukan oleh user, transaksi yang transaksi keuangan yang terhubung ke user melalui ID user. Entitas barang, entitas adalah barang, data item ataupun produk yang tersedia. Lalu entitas adalah pengiriman yang mencatat proses pengiriman barang. Lalu Nah, di sini ada hierarki untuk hierarki kontrol aplikasi pemandangan JUS. Kontrol utama aplikasi pemandangan JUS yang pertama itu kolom menu, yang kedua itu proses pemesanan dan akan input pesanan dan konfirmasi pesanan. Yang ketiga cek status, keempat manajemen bahan baku, yaitu untuk tambah bahan atau dan juga ubah stok. Terus yang terakhir itu ada laporan penjualan untuk filter berdasarkan tanggal. Nah, selanjutnya di sini ada codingan. Codingan ini bertujuan untuk mencatat data menu jus, yaitu yang pertama data ID jus, data nama jus, harga, dan stok. Lalu di sini juga ada untuk menginput data menu jus baru, masukkan nama jus, masukkan harga jus, dan masukkan stok jus. Di sini ada tes dengan 5 tes dengan metode uji. Yang pertama itu Yang pertama itu ada input nama dan input nama jus, mangga, harga 12.000 dan stok 30. Untuk angka ujinya jalankan input data dan tampilkan data dan selanjutnya ada expected outputnya data ditampilkan sesuai input dan status lulus. Baik, sekian dari kelompok kami untuk tugas RPL. Bila kurang lengkap mungkin kesalahan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.